Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman dan mungkin calon-calon para murid saya, insyaallah. Semoga kita selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Sukmadi Novandi dari volunteer mengajar SMI batch 5. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebenarnya itu tugas ya. Jadi pembekalan yang pertama itu sempat kita mengejar ketertinggalan. Jadi langsung mungkin setelah video ini langsung ada tugas pembekalan yang kedua. Jadi di pembekalan pertama itu bagaimana cara kita ketika sebagai pengajar ya, ketika dihadapkan dengan 4 kondisi, yaitu pada dasarnya kan anak-anak itu susah diatur ya, apalagi kelas 1, kelas 2. Itu gimana caranya kita bisa percaya gitu, mereka percaya sama kita, jadi mereka itu mendengarkan apa yang kita ucapkan, jadi bisa nurut. Nah, ada 4 kasus di sini yang menjadi pertanyaan di tugas pembekalan pertama, yaitu ketika siswa ada yang berantem, gimana nih caranya? Sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan sih untuk ini di wawancara di grup WhatsApp, video call di WhatsApp. Jadi ketika ada siswa yang berantem misalkan, kebetulan saya paling seneng sama siswa yang bandel nih, yang ibaratnya provokator yang susah diatur. Nah itu yang nakal, itu saya paling suka tuh kayak gitu, karena siswa itu kita bisa langsung pakai cara pendekatan atau bisa juga langsung dikasih tahu. Jadi bisa juga lewat belakang. Jadi gimana lewat belakang, karena pada dasarnya anak-anak nakal itu dia karena lingkungan, bukan karena kemauan mereka. Kebanyakan kan seperti itu. Jadi gimana caranya yang berantem ini jangan sampai kita nasihati, walaupun nasihat, tapi kalau misalkan udah di depan umum gitu, takutnya mental dia mendown atau gimana. Padahal kan niat kita menasihati, mungkin mereka pikirnya menjelek-jelekan atau apa. Nah itu hindari kayak gitu. Jadi saya hindari banget menasehati atau langsung ngomelin ya, ibaratnya walaupun kesannya nggak ngomelin, tapi jangan sampai di depan umum, di depan teman-teman mereka, karena bisa jadi mental dia bisa mendown. Jadi gimana caranya selain di depan umum? Jadi jangan sampai di depan umum, kita tarik ke belakang atau ke tempat yang sepi atau ke kantor ya, ibaratnya kita kantor, misalkan ada yang berantem, kita tarik tuh dua orang anak nakal ini kita tarik, baru kita nasehatin. Jadi nggak di depan kerumunan, nggak di depan muka umum, kita nasehatin. Sempat beberapa awal ini belum saya terapkan sih. Jadi setelah kita menasehati kedua siswa tersebut yang bertengkar, kita juga harus gimana caranya dia nggak mengulangi. Dengan cara apa? Saya pernah nonton di sebuah video motivasi di YouTube juga. Mungkin ini belum saya terapkan dan baru ingin saya terapkan kalau misalkan saya berkesempatan mengajar di sana. Jadi ketika ada siswa yang bertengkar, gimana caranya dia harus bersama terus gitu. Karena kan namanya pertengkaran itu kondisi emosionalnya ya. Bisa jadi dengan teman dekat ataupun dengan teman jauh. Jadi gimana caranya dia bisa membentuk chemistry-nya dulu tuh antara mereka berdua. Bisa jangan karena hal sepele atau karena padahal sepele ini bisa berantem sampai pukul-pukulan. Nah itu bangun chemistry-nya dengan cara ikat tangan. Jadi ketika ada 2 siswa itu kita ikat pakai ya tali atau jangan nggak sampai borgol juga sih, tali kayak karet atau sejenis yang nggak memberatkan. Intinya apa? Jangan sampai ikatan itu terlepas, entah itu sampai pulang sekolah ataupun sampai jam pelajaran berakhir. Jadi mereka bisa akrab tuh, bisa kemana-mana bersama. Jangan sampai peraturannya, jangan sampai ikatan ini lepas sampai pelajaran berakhir. Gimana caranya kita bisa menghukum ya, karena kan pertengkaran itu udah melanggar hukum. Nah, kita kasih hukumannya itu diikat tadi, ikatnya jangan terlalu keras. Jadi misalkan dia mau ke toilet bareng-bareng tuh harus caranya gimana, jadi kebentuk tuh chemistry-nya di situ, ada cerita-cerita gitu. Dan itu juga bakal dikenang sih sama siswa, sama gurunya juga. Nah selain itu tadi yang case pertama, yang case kedua itu kita dihadapkan sama siswa yang ingin buang air di kelas misalkan.
buang air kecil, entah itu buang air besar di kelas. Nah itu kan ibaratnya luput dari perhatian pengajar ya, karena kan pengajar nggak tahu nih dia lagi mules atau gimana kondisinya, namanya lagi belajar. Nah kita gimana cara solusinya? Pertama kita bangun komunikasi yang baik dulu. Jadi jangan sampai siswa enggan gitu melapor buat kamar kecil, malah takut sama guru, jangan sampai kayak gitu. Jadi ibaratnya kita harus bisa jadi teman mereka gitu. Selain sebenarnya ini menurut saya aja ya, selain jadi sosok guru mereka, kita juga harus bisa sosok jadi yang contoh yang baik, entah itu dia mencontoh orang tuanya atau apa. Kita harus bisa jadi contoh, entah itu kakak yang baik ataupun ayah yang baik. Dan selain itu kita juga harus bisa jadi teman yang baik. Nah ini yang penting. Jadi yang namanya teman, ya udah kalau mau izin ke toilet izin aja gitu, nggak usah pakai ini gue diizinin kayak ini gue diizinin kayak bahasanya kayak gitu. Jangan sampai dia malu gitu buat izin segala, akhirnya dia karena malu buat izin, kira dia kencing di situ ataupun BAB di situ. Jadi kan itu karena komunikasi aja sih sebenarnya. Jadi gimana caranya anak itu nggak sungkan sama kita. Nah kayak gitu sih teman-teman. Nah kedua itu kalau di tugas pembekalannya itu yang case ketiga itu dihadapkan sama bahasa Sunda ya. Kebetulan di sana kan Banten bahasa Sunda juga, dan alhamdulillah saya juga kebetulan punya ibu orang Sunda di Kuningan Jawa Barat. Jadi nggak terlalu bermasalah kalau untuk bahasa Sunda. Tapi kemungkinan bukan kemungkinan, untuk saya bahasa Sunda itu kalau orang ngomong sama saya ngerti nih, oh iya. Tapi giliran saya ngomong bahasa Sunda kurang terbata-bata aja sih. Jadi harus nyari diksi-diksi yang tepat dalam bahasa Sunda. Kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu jadi hambatan kalau untuk segi bahasa. Nah selanjutnya di sana itu case yang keempat yang terakhir itu menghadapi anak berkebutuhan khusus. Nah di situ ini sebenarnya agak sulit juga sih untuk seorang guru, karena kan yang namanya keterbelakangan mental ataupun kebutuhan khusus itu kan ada sekolahnya pribadi ya, sekolahnya khusus untuk anak-anak yang seperti itu. Jadi sempat saya ngalamin juga, punya pengalaman jadi ngajar juga waktu setelah lulus SMA. Jadi saya gap year, saya ngelamar kerja sebagai TU di sekolah, karena mungkin seiring berjalannya waktu semakin di sini saya jadi kalau selain sebagai TU, kalau ada guru yang gak masuk saya ngisi gitu. Nah kebetulan di sekolah swasta waktu itu SDIT Ramadhani namanya, di daerah Kabupaten Bogor. Di situ ada emang orang yang anak nih kelas 2 SD yang suka mungkin punya dunianya sendiri gitu. Jadi dia kayak ngayal lagi di mana, tapi tetap kalau kita ajak ngomong nyambung gitu. Cuman dia kayak mohon maaf kayak keterbelakangan gitu dalam segi pemikirannya. Jadi emang agak susah juga sih buat ngurus kayak gitu, karena kan sampai mungkin dia lebih aktif dari anak-anak pada umumnya dan susah ditebak sih kayak gitu. Jadi sebenarnya tadi sih balik lagi ke cara kita ngedeketin dia. Jadi gimana caranya dia itu nggak malu buat komunikasi sama kita gitu sebagai pengajar. Jadi kalau ada apa-apa juga bisa diomongin gitu. Dia bisa izin, kita bisa tahu keluhan dia apa, kita bisa tahu kebutuhan dia apa. Jadi ketika kebutuhannya terpenuhi, insya Allah dia bisa lanjut belajar lagi sama teman-temannya gitu sih teman-teman. Jadi pentingnya komunikasi di situ sebagai guru dan kita juga itu kan yang tadi yang buruk-buruk semua ya. Dan sebagai guru kita juga jangan lupa untuk memberikan apresiasi gitu kepada siswa-siswa yang baik. Bukan berarti memperlakukan khusus, tapi kita kayak ngasih reward nih karena dia udah aktif, ataupun karena dia ngasih penghargaan atau apresiasi lah bahasanya. Entah itu dikasih permen ataupun dikasih barang-barang ataupun ucapan selamat ataupun pujian-pujian kayak gitu sih. Jadi tetap yang baik juga kalau misalkan yang salah dapat hukuman, yang baik juga harus dapat reward kayak gitu sih teman-teman. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila terbelit-belit ataupun kurang jelas, bisa ditanyakan aja lewat chat. Itu saja yang dapat saya sampaikan di tugas satu ini, karena harus terpisah juga itu guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.